Sumatera Barat. Beliau adalah Pak Dr. Erian Joni, SOS MSI, untuk menyampaikan materi tentang membumikan sosiologi di dalam pembelajaran. Nah, Pak John, apa kabar? Halo Pak John. Assalamualaikum. Oke, Pak John itu sudah menampakkan wujudnya. Silakan Pak John. Say hello dulu Pak John. Ya, makasih. Nah, waktu dan tempat kita berikan kepada Pak Dr. Erian Joni. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator Bapak MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama dan salam kemerdekaan 75 tahun kemerdekaan Indonesia bagi kawan-kawan komunitas sosiologi dimanapun Anda berada di Indonesia. Saya lihat ada yang dari Kebumen, ada yang dari Kendari, Bangkalan Bun, ada yang dari Bogor, ya lengkap ya dari beberapa penjuru di Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu di dalam forum virtual ini dan mengkaji tentang dalam tema membumikan sosiologi yang terhormat Bapak Ketua Koordinator Prodi Bapak Dr. Ika Widya Putra MSI, Ibu Sekretaris Prodi Ibu Erda Petriani, Bapak-Bapak dan Ibu dosen di Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang, para panitia dan teristimewa kepada komunitas sosiologi, guru, pemerhati sosiologi, mahasiswa dan sebagainya yang berada dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan ini saya akan berdiskusi dengan pengantar diskusi saya adalah membumikan sosiologi, kontekstualisasi, dan penyederhanaan konsep. Adapun pokok bahasan ada 6 yang akan kita bahas pada waktu yang singkat ini. Pertama, tujuan mata pelajaran sosiologi. Kemudian membumikan sosiologi, sosialisasi sosiologi dalam kontekstualisasi, hakikat belajar sosiologi dan konsep, persoalan menggunakan konsep sosiologi dan bagaimana menguasai konsep sosiologi, dan bagian terakhir adalah bentuk. Oke, kita masuk saja ke sebagaimana yang ada di dalam silabus 2012 bahwa tujuan mata pelajaran itu siswa dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi di dalam masyarakat untuk mengembangkan kepekaan, menganalisis kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berperan dalam kenyataan sosial yang dihadapi untuk dapat berpikir kritis dalam menghadapi masalah sosial. Di sini jelaslah bahwa tujuan pembelajaran sosiologi sangat relevan sekali dengan kecakapan di abad ke-21 ya, ada communication, ada kolaborasi, ada critical thinking, dan ada kreativitas, formula 4C ya. Nah, di sini tegaslah bahwa bagaimana kata-kata kunci yang harus kita ambil di sini bahwa belajar sosiologi siswa akan dibawa pada pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan didapat bisa melalui teks dan pengalaman selalu berhubungan dengan konteks. Ini yang perlu diingatkan juga ya, bahwa sosiologi nggak bisa lepas dari teks dan konteks. Nah, saya akan berbicara lebih panjang tentang ini di selanjutnya. Nah, kalau kita gunakan diskusi awal dalam membumikan sosiologi, sebenarnya kata-kata membumikan sosiologi itu sudah termaktub di dalam gerakan-gerakan keilmuan ya. Contohnya ketika Frans Fanon tahun 1961 dalam konteks gerakan postkolonial dalam bidang kurikulum sudah menyuarakan ya kepada dunia pendidikan di timur jangan terlalu terlalu tercaptive mind ya oleh cara berpikir barat ya. Cara-cara berpikir barat, kita dijajah oleh konsep-konsep ilmu dan sebagainya. Akhirnya pembelajaran kita menjadi teks ya. Kemudian gerakan tribunisasi ilmu sudah dikemukakan oleh Sujat Moko, seorang ahli ilmu sosial kelahiran Sawalunto, Sumatera Barat. Beliau dari banyak bicara tentang kembang ilmu sosial Indonesia adalah Sujat Moko. Kemudian gerakan ilmu sosial profetik oleh Kunto Joyo dari UGM ya. Sudah mulai sudah melakukan semacam upaya menempatkan ilmu sosial itu pada posisi yang
sesuai dengan konteks ranah dia di mana dipelajari. Kemudian indigenisasi ilmu sosial oleh Syed Al-Attar tahun 2012. Kemudian ada gerakan namanya Sosiologi Nusantara 1 Juni 2018 dan banyak lagi ya. Kajian-kajian agar sosiologi kita itu bisa dia lebih konteks dalam arti dalam membumi ya. Membumi dalam konsep, membumi dalam konteks. Baik. Ini bukti bagaimana pergerakan sosiologi membumi tersebut. Amerika saja sebagai negara yang melahirkan tokoh-tokohnya berperan dalam sosiologi modern, itu sudah mereka membumikan sosiologi ya, sosiologi dengan pendekatan membumi. Ini dua buku yang layak dibaca oleh para komunitas sosiologi, James M. Slin ya. Bagaimana sosiologi Amerika itu dia mengenai dari realitasnya dan bagaimana konsep yang relevan dengan konteks Amerika ya. Jadi kalau kita baca buku ini ya ceritanya tentang Amerika dan konsep-konsep Amerika dalam pembelajaran sosiologi. Inggris sebagai negara yang cukup maju dalam perkembangan ilmu sosialnya, Richard Oxbrown mengeluarkan sebuah buku berjudul Introduction Sociology. Ini buku ini bicara tentang pembumian sosiologi dalam konteks Inggris. Lalu di Indonesia, seorang tokoh bernama Dr. Andes Robert M. Z. Lawang kita sampai dengan mengeluarkan buku ya dalam berjudul kesannya sederhana ya, pengantar sosiologi sebagai modul di universitas terbuka. Tetapi buku ini, modul ini sudah membumikan sosiologi dalam konteks Indonesia ya. Bagaimana mencernanya dalam ini dan bilang mencontohkan dengan bahasa sederhana. Nah ini contoh ya, sebenarnya sudah ada di Indonesia dan di dunia. Lanjut. Sosiologi dan kontekstualisasi ya. Maksudnya di sini bahwa sosiologi, kalau kita bicara juga pendapat dari ini dan sebagainya, bahwa dia tidak bisa lepas dari situasi, kondisi, dan waktu. Jadi belajar sosiologi itu belajar kondisi, belajar situasi, belajar kondisi, dan belajar waktu. Nah makanya di sini penting sekali apa yang disebut dengan seperti yang ada dalam piramida ilmu ini ya. Bagaimana peran konteks di dalam piramida struktur ilmu. Kita lihat ada fakta ya, ada fakta dia mengerucut menjadi konsep mengerucut menjadi generalisasi mengerucut menjadi teori. Dalam bahasa pedagogik generalisasi ini sering disebut orang prinsip. Ini bagaimana dalam struktur keilmuan. Dan ini adalah konteks. Permainan kontekstualisasi dan situasi. Kenapa sosiologi itu konteks? Karena masyarakat hidup, masyarakat berubah. Ilmu sosial, sosiologi adalah bagian dari ilmu sosial dan dia mengikuti alur perkembangan masyarakat. Jadi ilmu yang tidak mati itu salah satunya adalah sosiologi. Ya. Dan dia berkembang dengan percepatan yang sangat luar biasa dan dekat sekali dengan konteks. Saya bicara hakikat belajar sosiologi dan konsep. Pertama, modal awal belajar sosiologi adalah menguasai konsep. Sosiologi bukan definisi, ingat ya. Menguasai konsep sosiologi bukan definisi dari konsep. Itu yang harus dikuasai. Jadi kalau tidak bisa menguasai konsep, maka gagal dalam mempelajari sosiologi. Jadi di sini beda antara konsep dengan definisi. Beda. Definisi adalah menjelaskan dari konsep tersebut. Konsep adalah kata atau istilah yang mengacu pada sesuatu. Oke. Keberhasilan belajar sosiologi sangat terletak ketika seseorang ada dalam masyarakat, dalam konteks di mana ia memaknai realita dengan konsep. Hingga ada beberapa sosiolog di Indonesia ini mengatakan bahwa dia mendapatkan sosiologi itu bukan dari kampus, tapi dari jalanan. Di dalam konteks masyarakat itu sendiri. Jadi semakin banyak orang memahami realita, dia akan banyak menemukan sosiologi di sana. Oke? Keberhasilan dalam evaluasi belajar sosiologi sangat ditentukan oleh penguasaan konsep, baik di soal atau maupun di dalam jawaban. Bagaimana kita menjawab soal, sementara kita nggak menguasai konsep yang ditanyakan dalam soal, atau tahu konsep, atau tidak relevansi pengetahuan kita dengan opsi ya. Ini persoalan konsep. Banyak orang yang sukses dalam pembelajaran, dalam evaluasi belajar salah satunya ya karena kuat dengan konsep.
Jadi menguasai guru jika menguasai konsep tidak perlu memang menguasai definisi yang bla 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 yang menurut ahli satu, menurut ahli A, B, menurut ahli C, menurut ahli sebagainya itu. Dia harus tahu dia sebuah konsep, istilah-istilah yang mendasar dalam suatu ilmu tersebut. Berikut, konsep sosiologi sebenarnya adalah satu kesatuan atau terintegrasi satu sama lain. Tidak ada konsep sosiologi itu yang terpisah. Kalau kita bicara nilai dan norma, perilaku menyimpang, pelanggaran nilai dan norma. Pengendalian sosial menegakkan nilai dan norma. Perubahan sosial, perubahan nilai dan norma. Lembaga, himpunan nilai dan norma. Dalam membangun aktivitas Indonesia dalam pemilihan waktu. Interaksi memiliki etika nilai dan norma. Dan semuanya. Penelitian memiliki nilai dan norma di sana. Ada etika, riset, sebagainya. Jadi dia satu kesatuan. Saling integrasi. Begitu juga dengan mempelajari perubahan sosial dalam mempelajari interaksi sosial sebenarnya. Mempelajari nilai dan norma mengandung pemaknaan terhadap interaksi sosial. Nah, itu beberapa penekanan kita tentang hakikat belajar sosiologi dan konsep. Terus, persoalan menggunakan konsep sosiologi. Nah, di lapangan sebenarnya ada 3 saja ya, persoalan guru atau pengajar atau peminat sosiologi dalam menguasai konsep sosiologi itu adalah pertama persoalan relevansi. Relevansi enggak relevan ya. Tidak relevan antara konsep ini dengan fakta. Dia bicara perubahan sosial, faktanya adalah foto pengalaman hidupnya waktu kecil. Ini foto bapak dan ibu waktu SD, SMP, SMA, waktu kuliahan. Nah, inilah perubahan sosial. Ini tidak relevan. Apa yang kita temukan itu salah, tidak relevan antara konsep dengan fakta. Tidak tepat. Berbicara sosialisasi dalam masyarakat, sebenarnya itu kurang tepat. Yang bagusnya adalah berintegrasi dalam masyarakat. Kalau bersosialisasi dia berdampak pada masyarakat. Itu sering terjadi dalam dunia pers, mungkin belum banyak kita temukan, atau di dalam dunia lain. Banyak penggunaan konsep yang tidak tepat. Masyarakat sejarawan Indonesia itu saya rasa juga keliru misalnya. Kita tidak bisa kita melihatnya dalam pemantauan sosiologi ya. Seperti apa masyarakat? Kalau kita bicara dalam realitas masyarakat, ada namanya misconception, kesalahan konsep. Nah, ini yang paling sering juga terjadi ya, kesalahan konsep dalam melihat sesuatu. Salah dalam membedakan antara konsep komunikasi dengan interaksi, itu juga menimbulkan kekeliruan kadang-kadang. Kontak dengan komunikasi maksudnya ya. Salah dalam konsep membedakan antara arbitrasi dengan mediasi, beda-bedanya beda tipis. Jadi tadi misconception. Mengapa nih anak terus keterkaitan konsep fakta prinsip. Konsep pertama, konsep itu sangat berhubungan dengan fakta ya. Contohnya konsep perilaku menyimpang, di dalam faktanya konsep penyimpangan seksual pada secara fakta, misalnya ada kasus di Medan, konsep penyimpangan seksual pada fakta prostitusi online artis ibu kota di Medan. Ini adalah ketika kita menghubungkan antara konsep dengan fakta. Konsep perilaku menyimpang, faktanya adalah penyimpangan seksual pada fakta prostitusi online artis di ibu kota Medan beberapa hari yang lalu. Kalau kita kaitkan antara konsep dengan prinsip dalam bahasa perilaku menyimpang terjadi karena rendahnya pengendalian sosial. Ini ada 2 konsep di sini ya. Konsep perilaku menyimpang dengan konsep pengendalian sosial. Terlihat ya, terlihat bagaimana peran konsep di dalam fakta dan di dalam prinsip. Konsep, menurut Sapria dan Musbunuh, istilah yang menunjukkan sesuatu. Ini pengertian dasarnya. Nah, kalau kita
pahami konsep, sosiologi itu peta konsepnya seperti ini ya. Ada konsep, ada subkonsep. Sebenarnya konsep itu punya anak lagi ya. Apa anaknya konsep? Subkonsep. Subkonsep punya beranak lagi, subkonsep. Lalu dia punya anak lagi ya, subkonsep. Contohnya, ketika Bapak Ibu bicara interaksi sosial, di dalam interaksi sosial itu ada subkonsep namanya asosiatif. Turunan dari konsep subkonsep adalah subkonsep akomodasi. Subkonsepnya adalah mediasi. Nah, rata-rata sosiologi paling banyak subkonsepnya 4. Ada mungkin juga rata-rata 4, ada 3 sebagainya. Tergantung dari perkembangan dari ilmu tersebut. Pelaku menyimpang, subkonsepnya adalah penyimpang kriminal, subkonsepnya pencurian dan curanmor. Artinya, ketika kita belajar sosiologi, ketika kita bicara akomodasi itu sebuah konsep, sebuah subkonsep dari interaksi sosial. Berarti dia dalam satu kelompok ya, klasifikasi dalam konsep tersebut. Terus saya mengerucut bagaimana menguasai konsep dalam sosiologi. Ada 7 strategi menguasai konsep dalam sosiologi. Kalau boleh ditambahkan 8 jadi ya sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya tentang peta konsep dan cara-cara lain yang lebih praktis melalui jembatan keledai. Nah, yang pertama mengenal konsep, mengenai konsep dari fakta, menemukan konsep dalam wacana, membangun konsep dalam konteks, menerapkan model pembelajaran contextual teaching learning, melakukan peribunisasi ilmiah sosiologi dengan konsep lokal. Setidaknya dalam pemahaman saya sebagai pengantar materi hari ini, ada 7 strategi menguasai konsep sosiologi. Kita lihat satu persatu. Mengenal konsep. Mengenal konsep di sini apa? Yang pertama itu mengetahui dulu ya. Bagaimana mengetahui konsep? Ini lazim ini, setiap ilmu apapun lazim. Membaca buku teks, diskusi dengan guru dan teman sejawat, setelah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, mencontohkan antara konsep dengan fakta. Itu cara mengenal konsep. Kalau kita ingin mengenal konsep sosialisasi, ya baca materi sosiologi tentang sosialisasi, ya. Diskusi dengan teman tentang sosialisasi. Cocokkan antara konsep sosialisasi itu dengan beberapa sosialisasi kan punya subkonsep juga. Ada namanya Ada namanya sosialisasi primer, sosialisasi sekunder, ada pula tipenya ada berbentuk formal dan informal dan sebagainya. Yang kedua, mengenal konsep dari fakta dan gambar. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, seorang wanita di negeri jiran sana ya, dia sedang ngumpil ini. Kalau kita ngumpil itu kita temukan pelanggaran ya. Karena ini gambar dalam pendekatan memang itu bisa dari faktanya bisa dari gambar atau dari video. Jadi dalam pilih saya sudah tergambar bahwa ada pelanggaran nilai-nilai dan ada sebuah perilaku menyimpang. Lanjut, yang ketiga kita mengidentifikasi konsep dari fakta. Ini adalah fakta atau kasus orang tawuran ini. Ini tawuran. Di sana ada aktornya siapa? Ada mahasiswa, ada ada polisi ya. Nah, di dalam gambaran ini, ketika polisi melerai perseteruan ini atau menengahi, kita lihat bahwa setidaknya ada konflik dua kelompok isi menyerang seorang aktor di dalam ada nilai dan norma. Ada kelompok sosial yang tidak menyenangkan.
atau kerumunan, mob. Kemudian ada pengendalian sosial oleh aparat kepolisian, ada status dan peran. Siapa statusnya di sini? Polisi adalah sebuah status. Di sini ada status dan polisi menjalankan perannya karena dia memiliki hak di balik status yang dia peroleh. Nah, ini apa? Kita menemukan konsep sebanyak-banyaknya dari gambar. Dari gambar saja siswa bisa cerdas. Kalau kita betul-betul serius dalam menjelaskan satu gambar saja akan melahirkan sosiologi. Kita menemukan konsep-konsep dalam sosiologi tersebut. Yang keempat, menemukan konsep dalam wacana. Ini sebuah cerita. Gubernur Iwan Brino melakukan sebuah edaran yang bukan melakukan omong kosong belaka selepas melakukan kunjungan kerja ke BNPB Pusat Jakarta. Terkait dengan kunjungan kerjanya koordinasi dengan penanganan darurat dan abrasi pantai Kota Padang, sekaligus penyerahan dokumen penanganan COVID-19, Gubernur Brino menjalankan CR Bandara Minangkabau Rabu hari semalam baru. Nah, wacana yang paragrafnya nggak banyak itu, cuma 1 atau 2 paragraf, kita bisa menemukan setidaknya ada 6 ya. Apa yang kita temukan adalah status dan peran gubernur dan stafnya, nilai dan norma, aturan surat edaran, lembaga sosial, ada namanya BNPB, maaf salah ketik ya. Ada BIM, Badan Nasional Minangkabau dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ada namanya interaksi, kunjungan atau koordinasi di sana. Pengendalian sosial, ada penanganan darurat dan penanganan COVID. Masalah sosial ada COVID-19. Karena penyakit itu sudah termasuk masalah sosial, kita gunakan beberapa masalah sosial penting yang pasti dari Sudin Sukanto. Nah, di sini jelaslah bahwa keterampilan menemukan konsep dalam wacana itu akan memudahkan siswa di dalam mengenal konsep. Karena dibutuhkan kejelian di sini ya, daya berpikir dan kekritisan, critical thinking di sini yang bermain di sini. Kalau orang yang tidak serius atau seseorang yang tidak fokus, dia tidak akan menemukan konsep apapun. Saya yakin itu dia diberikan kepada siswa, bingung ini. Tetapi ketika guru mengiringnya pada menelaah satu persatu dari baris itu, saya akan menemukan 6 konsep dalam wacana tersebut. Jadi tidak terlalu rumit ya sebenarnya ya mempelajari konsep dengan salah satunya menemukan wacana. Lanjut. Yang kelima, membangun konsep dengan hadir atau masuk dalam konteks sosial seperti yang dilakukan oleh Malinowski dan Spratly. Ya. Apa metodenya? Ini agak keilmuan ya, observasi partisipasi. Menemukan konsep dalam konteks sosial. Apa yang dilakukan oleh Kierkegaard, dilakukan oleh Malinowski pada masyarakat Turbian ketika dia betul menemukan konsep. Bagaimana cara menemukan konsep? Ya masuk ke dalam masyarakat yang mau dilihat. Nah, inilah yang menjadi salah satu background lahirnya contextual teaching learning. Masuk. Jadi kalau kita ingin mengenal Badoce, strategi mengumpulkan uang dalam masyarakat Pariaman, kita harus hadir loh dalam acara Barale di daerah Pariaman sana, di Sumatera Barat ini. Akan ketahui kita, oh ini yang Badoce itu ya. Apa ini artinya orang yang ini, yang apa, yang berkumpul, lalu mengumpulkan uang. Orang kuliah kayak gini dong. Itu yang perlu ya. Daring. Tahu juga kayak gitu tiap hari. Terus, Oke. ya. Ini yang lazim menerapkan model pembelajaran contextual teaching learning. Kelas sebagai labor sosial. Kelas ini jangan diartikan kelas dalam ruangan yang ada ini. Kelas itu ada 2 dalam pemahaman kurikulum kita. Kelas indoor dan kelas outdoor. Nah, ini cara berpikir yang dikembangkan dari John Dewey dan Xiang Piaget. Bacanya yang Piaget, yang Piaget, pria dari Swiss. Bahwa siswa akan belajar dengan baik jika ia masuk ke dalam konteks atau kegiatan sendirinya. Jadi ada 3 penekanan di sana ya. Pertama pada proses keterlibatan peserta didik. Penekanannya CTL itu pada menemukan hubungan materi dengan situasi. CTL itu menerapkan dan dalam kehidupan sehingga dapat mewarnai kehidupan sehari-hari. Pertama adalah proses keterlibatan.
Yang kedua adalah mengaitkan antara materi dengan konsep dengan situasi kenyataan dan kenyataan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengaitkan atau menerapkan konsep yang dipelajari itu dalam realitas pembelajaran. Nah, ini contoh indoor dan setiap indoor dan outdoor. Nah, misalnya di labor ya, kalau kita detailnya akan lebih baik kita bawa guru-guru anak-anak ke kelas, lalu guru memutarkan sebuah video atau menjelaskan beberapa kontekstualisasi pembelajaran, itu selalu bisa. Sebenarnya kelas dalam artian yang fisik juga banyak sebagai labor konsep di sana. Di dalam kelas kita akan ketemukan interaksi sosial, dalam kelas kita akan menemukan kerjasama dan sebagainya. Nah, di dalam realitas atau metode yang outdoor, bisa saja kita lihat di sana ketika siswa datang ke konteks masyarakat petani ya. Dia berdialog dengan petani seperti yang diadaptasi oleh sekolah-sekolah alam, contextual teaching learning. Sekolah-sekolah alam ya yang umumnya banyak terjadi di tingkat taman kanak-kanak dan di tingkat sekolah dasar. Ya. Dia sangat contextual teaching learning. Terus yang terakhir, melakukan kuribumisasi ilmu, indigenous. Konsep ilmiah sosiologi dengan konsep lokal. Nah, saya karena penelitian saya lebih banyak di Sumatera Barat dalam konteks budaya Minangkabau, bahwa ilmu sosiologi yang melangit seperti yang kita bicarakan tadi, sebenarnya realitas itu ada. Sosiologi itu ada di sekitar kita. Realitasnya banyak, konsepnya juga ada di sekitar kita. Ya. Karena kita lihat bahwa sebagian besar atau rata-rata ya buku-buku teks yang kita konsumsi dalam pembelajaran setiap hari, LKS juga, itu masih banyak terjebak dengan konsep yang universal ya. Akhirnya kita membawa konsep barat, Inggris, istilah bahasa barat ke dalam ranah masyarakat kita yang ini, sehingga bagi anak-anak tidak menarik jadinya. Sulit memahami karena sosiologi itu banyak konsepnya pakai si semuanya ya. Inilah bicara sosialisasi, bicara literasi, globalisasi. Lalu ada metode yang lebih bisa juga, salah satu metode juga adalah mengaitkan sosiologi dengan konsep. Contohnya lembaga sosial. Dalam masyarakat Minangkabau adalah lembago. Ya. Waduh, lembaga sosial masyarakat kita misalnya ada lembago, langgam. Sertifikasi itu adalah langgam. Bajanjang naik batanggu turun. Keluarga luas. Sasuku. Nah, silakan aplikasikan masyarakat Batak, masyarakat Riau, masyarakat Kalimantan dan masyarakat Sulawesi sebagaimana kita berada. Lalu punya keluarga luas, keluarga inti, sapari ya. Keluarga inti ini yang ayah ibu anak ya. Mobilitas vertikal ada dalam konsep Minangkabau itu naik daun. Si A naik daun setelah dia menjadi terpilih dalam pilkada di suatu kabupaten A misalnya. Mobilitas vertikal turun, jatuh sampai misalnya dari naik itu jatuh ke bawah. Pelaku serong dalam konsep orang Minangkabau pelaku menyimpang ya. Kerja seksus komersial atau PSK lebih keras dalam konsep Minangkabau itu namanya poyo ya. PSK ya. Dalam konsep lokal memang bahasanya keras, tapi tujuannya juga ada tujuan yang positif dari pemberi ini sebuah tekanan penilaian sosial, damak-damaknya. Tawuran cakap banyak. Nah, ini salah satu bagaimana membumikan konsep tadi mengaitkan sosiologi, konsep-konsep ilmiah sosiologi dengan konsep lokal Minangkabau. Nah, sekarang kan sudah mulai ya memasukkan unsur lokal ke dalam RPP misalnya itu. Di beberapa daerah di daerah Sumatera Barat saya amati sudah masuk dalam LKS ya. Ini dalam konsep belum lagi dari prinsip dan fakta ya, karena kita hari ini membeda konsepnya. Ada lagi dalam prinsip dan fakta. Sekali air besar datang, sekali tepian beralih.
Ini perubahan yang sifatnya evolusi ya, step by step. Baik, terakhir sebagai closing statement dalam diskusi kita hari ini, sosiologi itu ilmu yang identik dengan konteks. Jadi nggak bisa kita belajar sosiologi, ceritanya Amerika, ceritanya adalah Barat, sementara kita belajarnya di bawah Gunung Merapi sana ya, di kampung saya. Konsep adalah jalan pembuka mempelajari sosiologi. Gimana kita tidak mempelajari sosiologi kalau konsep sosiologi nggak duduk? Ya. Lalu kita akan membuat konsep berdasarkan opini kita sendiri, akhirnya nggak salah ya. Jadi jalan pembuka mempelajari sosiologi adalah konsep. Pelajari konsepnya dulu ya. Konsep cenderung tidak berubah, tetapi definisi akan cenderung berubah, sehingga muncul istilah redefinisi. Contohnya, pariwisata saja dulu dengan sekarang itu beda lagi ya. Sehingga apalagi konsep interaksi saja sudah mengalami perubahan dari ini Bu ya. Interaksi yang terjadi di dalam digunakan dunia virtual. Ketika pandemi ini muncullah interaksi learning, misalnya lagi macam ya, dalam hubungan dengan definisi berubah. Sementara konsep cenderung tidak berubah. Tapi definisi kan cenderung berubah, mengikuti mengikuti roda perputaran masyarakat. Gitu. Akan ada yang berubah, dan juga yang masih bertahan ya. Gitu ya. Tapi kita bicara cenderung dan bicara kecenderungan tadi, kan kepastian ya. Dibutuhkan pembelajar yang memiliki talenta atau seni dalam belajar sosiologi. Karena wibawa, menurut beberapa diskusi, wibawa bidang studi sosiologi itu terletak pada gurunya. Kalau gurunya bagus, siswanya akan senang. Gurunya bertalenta, banyak strategi, banyak inovasi, siswa akan senang. Kalau IPA beda dengan kita, wibawa bidang studi IPA ada pada mata pelajarannya. Siapapun yang mengajar IPA itu walaupun dia secara fisik dalam arti maaf ya, mungkin sesuai dengan yang didamkan oleh siswa milenial ya, siswa akan takut, siswa akan belajar karena fisika, matematika loh, gitu. Nah, tergantung dari ini pembelajar apa artinya dalam idiom yang seperti yang tadi bahwa bertalenta atau dan seni dalam sosiologi itu dalam arti seni yang sifatnya jangan hanya tertumpu pada satu cara dalam belajar bahasa. Ada 7 jalan tadi yang saya sampaikan dalam 7 konsep tersebut. Oke, selanjutnya sebuah pesan. Mengajarlah dengan berseni sosiologi dan berkonseplah dengan membumikan sosiologi. Pada 19 Agustus 2020. Demikian dari saya sebagai pengantar diskusi saya. Sekian, terima kasih. Sebuah pantun, remaja milenial belajar seni, belajarnya dari YouTube. Demikian pemaparan ini dengan salam saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.